ini kan chat-chatan pas dia minta transfer saya uang, kok malah cewek ini minta transfer lagi gitu kan. Terus saya bilang, ya saya mikir kan, ya ampun ini uang saya transfer buat cewek lain gitu kan, hasil kerja kerasnya saya kurang ajar banget nih orang gitu kan mas. Five, six, seven, oh, bikin asik hidup lo. Wis, ketemu lagi dengan kita, jumpa lagi. Duo, tikus buta. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Ini masih dalam masa rajin corona ya, pandemi ya. Selalu cuci tangan. Jangan pakai masker juga, jangan lupa. Tetap di rumah. Keluar juga perlu aja ya, gitu. Ini kamu pakai baju apa nih? Ini futsal. Futsal. Sepak bola apa bukan ya? Futsal. Tema rencananya tapi enggak tahu sudut pandangmu ini melihatnya apa. Cuma aku curiga ini. Ya apa gitu? Ini kamu siapa? Loh, ini saya mewakili kolam renang Ngalian Tirta Indah, guys. Ini legend loh ini. Masalahnya ke tahun biru. Saya bawa wakil ini wis digusur jadi jalan tol. Jadi jalan tol ya. Ini di Ngalian dulu tempat yang sangat favorit nih. Pak produser dulu sering ke sana juga. Apa? Renang di sana. Nah, saya kebetulan saya punya usaha juga di sana. Jualan jahe susu dulu. Nah, ngono aku. Mewakili kolam renang Tirta Indah, apa Ngalian Tirta Indah. Kulan paling yo kaose lewat yo nyawut ning bani wong paling. Kostumnya kadu temane olahraga. Olahraga. Ini legend ini. Legend ya. 9 September. Apa itu? Itu hari olahraga nasional. Oh iya. Kamu tahu nggak? Tema hari ini. 9 hari olahraga. Hari. Kalau nggak salah ini tahun 2020 ya. Berarti ini yang ke-37. Itu awal sejarahnya. Berarti ini tahun 2020 kalau nggak salah yang 37. Ya. Bukan kalau nggak salah ini tahun 2020. Ya. Gitu ya. Kamu hibernasi terlalu lama. Hari olahraga nasional yang ke-37 itu awalnya bisa jadi hari nasional olahraga nasional itu kalau nggak salah dulu ada pekan olahraga nasional pertama di Stadion Sriwedari Solo itu 9 iya dong 9 September sampai 12 tahun 1948 ngeri pura jadi kita cobi baru disahkan sama Kepres Kepres tahun 85 itu tumben iya itu belum makan masih biasanya kalau mulai cerewet cerdas belum makan masih lapar kalau kenyang diem goblok ya. Kita ada narasumber yang berhubungan dengan olahraga juga. Harus berkaitan, selalu berkaitan. Langsung aja gimana nih? Ya, kita panggil. Kita panggilkan Andi Ditya. Ketemu lagi ya. Jangan bosen-bosen ya. Enggak pernah bosan. Terakhir kita ketemu di Jerman ya. Iya betul. Saya lomba renang di Jerman waktu itu. Ini juga salah satu tadi ngobrol itu aku nggak diajak ngobrol ini. Iya. Di Jerman juga. Nyobain periwitannya Mas Catur. Coba ya. Mas coba dulu. Itu namanya apa mas? Bukan parkir mas. Saya juga bingung, pokoknya olahraga itu ada sempritannya ya, saya bawa sempritan aja ya. Ya mungkin bisa jadi tambahan lah ya kalau itu tambahan. Ngalian Tirta Indah. Ngalian itu Pak produser gitu. Iya. Ini Anggi Ditya ini awal kali episode pertama kali ya kita ketemu lagi loh, mungkin khusus cerita edisi tentang pengalaman olahraganya banyak sekali. Selain khusus karena memang spesial
yang membuka pertama kali bersamaan gitu. Iya, betul. Jadi ini tamu spesial ya. Apalagi berkaitan dengan olahraga. Hari Anggita olahraga. Tia sebagai di diaspora ya. Di Dispora. Diaspora ya. Iya. Diaspora. Nah, berbicara tentang Hari Olahraga Nasional, mungkin kita bisa tanya pengalamannya Mbak Anggi ya. Iya. Ada pengalaman yang begitu menarik lah, atau berkesan khususnya di bidang olahraga. Kalau pengalaman yang menarik tuh banyak ya Mas, karena kan berkecimpung di dunia olahraga ini udah mau 11 tahun. Jadi yang paling berkesan itu yang nggak pernah aku lupain, di 2009 itu kan pernah mewakili Indonesia pertandingan di Malaysia. Terus Ajang apa itu? itu World Cup di Malaysia. World Kejuaraan Cup. dunia. World Cup. Terus pas udah selesai main, menang kan, habis itu tuh didatengin sama supporternya Malaysia. Soalnya itu kan Indonesia lawan Malaysia. Selesai main, didatengin, terus habis itu saya di wawancara sama TV-nya Malaysia karena pas 2009 itu saya pertama dari Indonesia yang pakai hijab, sedangkan pemain Malaysia aja nggak pakai hijab kan. Gitu ya. Jadi saya diwawancarain, pokoknya ada terbatas nggak gerakan pakai jilbab gitu kan ya. Terus selesai saya dari wawancara TV di Malaysia, abis itu saya didatangi sama kayaknya datuk petingginya Malaysia gitu kan. Terus saya dikasih uang Mas kan, katanya karena mainnya saya bagus. Jadi tuh ya ampun, saya bisa dibilang terkenal lah ya di sana karena mungkin saya pakai hijab walaupun saya dari Indonesia, sedangkan pemain Malaysia sendiri kan nggak pada pakai hijab. Terus saya dikasih uang, kan juga lumayan lah ya Mas, orang saya nggak kenal sama dia, Mas saya bisa dikasih uang. Itu Datuk Maringge bukan? Beda itu. Datuk Maringge. Ringgit berarti ya? Iya ringgit. Itu satu ringgitnya kok sekarang 3.000 ya kalau nggak salah ya? Dulu itu Mas. Ya, dulu. Tapi kan belum kenal ya kan? Belum kenal, dapat undangan, berarti ada sebuah apresiasi dari pemerintahan Malaysia ya. Stasiun TV-nya juga memanggil. Dan jadi teman-teman tuh bilang, Anggi, orang yang lain aja nggak ada di wawancara, kok dia sendiri ya? Ya mungkin setelah kejadian itu semakin kesini udah banyak sih pemain takraw yang pakai hijab pas main. Itu memang khusus sepak takraw ya waktu itu ya, pas mewakili Indonesia dengan berlomba dengan Malaysia waktu itu ya. Karena saya mendalaminya cuma sepak takraw Mas, benar-benar sepak takraw, jadi ya didalami sampai profesional. Dari kecil udah langsung sepak takraw? Iya, dari kelas 6 SD. Tapi dulu katanya cuma adanya itu tok. Iya. Masih ingat ya? Jadi itu tok di sana tuh. Nggak sengaja yang membuka peluang ya. Jarang-jarang loh dia, daya ingatnya itu pendek. Jadi pas dia Nggak ada. Nggak ada. Itu menang tapi ya, enggak ya? Menang, Mas. Alhamdulillah ya. Terus kan kalau misalnya kita olahragawan itu bisa, kalau misalnya juara itu kan benderanya Indonesia kan Semakin berkibar ya. Dan juga lagunya Indonesia Raya kan juga Dinyanyikan di sana. Jadi itu salah satu kebanggaan lah untuk para atlet pada saat itu. Nangis nggak? Ya paling enggak lah Mas, berkaca-kaca aja, Berkaca-kaca bahagia ya. gitu. saya malah penasaran sama datuknya tadi. Itu 2009. 2009. Ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Terus dari olahraga ini saya tuh punya temen dari berbagai daerah di Indonesia, terus jalan-jalan gratis, malah dapat uang. Habis itu ya positifnya juga nggak perlu minta sama orang tua karena kita kan dapat gaji dari olahraga, bisa beli kebutuhan sendiri, bisa jalan-jalan gratis. Cuma ya itu mental bebannya kan bawa nama daerah atau bawa nama Indonesia. Jadi harus berjuang mati-matian. Luar biasa. Prestasi. Kamu mau ikut-ikutan? Pengen saya. Sepak takrownya aja. Jangan pakai jilbab. Saya sudah bawa sempritan ini. Prestasi merambah ke lainnya ya, soalnya otomatis juga bisa untuk menghasilkan juga. Cuman ya bebannya memang
membawa nama daerah dan Indonesia juga dan di beban setiap itu juga, kompetisi ya. Enggak hanya di kompetisi ya, biasanya kayak gitu kan beban karena sudah mulai banyak dikenal kan di luar lapangan, pasti pembawaannya juga harus karena mewakili ya kan. Iya betul. Soalnya ini Mas, kalau misalnya nih ya kan saya pelaku olahraga, misalnya saya bawa nama Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bisa dibilang juara-juara terus nih. Nah, jadi kalau misalnya di suatu kejuaraan kita ketemu sama daerah yang bisa dibilang baru berkembang, jadi itu kan otomatis mentalnya lebih grogi ya Mas, karena yang pertama kita, wah masa kita bisa kalah nih sama yang baru muncul. Nah itu mentalnya lebih lagi karena mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Apalagi sebelum-sebelumnya historisnya menang, selalu menang itu ya, semakin tambah beban. Berarti Anggini apa? Jadi bintang lapangannya itu gitu ya. Kalau jalan sweet gitu ya. Lagi keluar. Sweet apa prit? Pelanggaran. Sosok figur bintang istilahnya di sana. Itu gimana perasaannya gitu di sana? Seneng sih ya Mas, apalagi kalau misalnya kita tanding nih, selesai tanding kan kalau misalnya live ya, kita kan nggak megang HP, terus nanti kalau misalnya udah sesi istirahat, udah selesai tanding tuh, terus nanti HP banyak, dia aku tadi lihat kamu lagi main di televisi gitu. Mulai banyak yang gitu ya. Iya, kan kadang TVRI nyariin kan Mas, kayak PON kemarin kan juga kayak gitu, terus masa sih pengen lihat, tapi kan live kan ya Mas, kita nggak bisa lah ngeliat gitu Mas. Terus kalau misalnya lagi kejuaraan, kita kan otomatis keluar itu pakai ID card. Nah, kalau misalnya kita nge-mall atau kita kemana, berarti kan otomatis masyarakat sekitar kan tahu, ini atletnya, terus kadang sering diajakin foto gitu. Pengen enggak kamu kayak gitu? Diajakin foto? Iya pengen jadi atlet juga, enggak ya? Saya dulu. Nah, ini saya rekomendasikan ke kalian Tirta Indah. jadi mau jadi ini atlet renang. Yang masih tersisa bajunya, karcis parkirnya masih banyak enggak? Yang tersisa. Ini Pak Produs dapat barang antik nih loh. Buat saya Pak Produs ini. Ada seorang di samping ya Pak. Orangnya tadi gimana gitu ya Mas. Bawa pengawal. Selain sepak takraw, waktu itu mungkin banyak juga pertandingannya di situ ya, kompetisi berbagai macam olahraga ya. Kalau PON ya serentak Mas, tapi kalau misalnya kayak kejuaraan Asian Games itu juga serentak, tapi kalau misalnya kayak World Cup itu hanya satu bidang. Ya. Cuma itu kan kita kan kadang misalnya pertandingan kayak SEA Games atau Asian Games atau PON itu kan nanti pembukaannya bareng sama cabang olahraga lain. Ya, jadi kita bisa juga kenal, oh ini dari basket, dari bulu tangkis gitu. Jadi makin banyak teman aja sih Mas. Pengalamannya luar biasa itu, ya. Sedikit penasaran kalau misal sampai di lokasi di negara lain, itu pasti kan butuh semacam adaptasi kan. Biasanya berapa hari sebelumnya atau? Kalau misalnya tandingnya hari Minggu, kita udah datang bisa hari Kamis atau hari Jumat. Kemudian di sana kita udah mulai uji coba lapangan. Terus setiap pagi itu sebelum sarapan kita latihan dulu sampai hari H gitu. Tapi itu olahraga ringan karena biar otot-ototnya kan nggak berat. Memangnya kamu kalau zaman long trip dulu pindah kota meriang dulu karena ada udara itu yang meriang. Terus airnya ada cocok, gatel dulu. Kalau di pantai harus nyebur dulu ke pantai biasanya. Selain sepak takraw ya, kalau pengalaman olahraga lain mungkin ada? Yang lainnya sih bisa-bisa aja sih Mas, cuma nggak diperdalam kayak sepak takraw. Spesialnya di sepak takraw. Iya. Cuma kalau misalnya ini saya ngalamin sendiri ya Mas, otot-otot atlet itu kalau misalnya nyoba olahraga yang lain tuh cepet bisa. Jadi kayak basicnya saya aja nggak bisa. Tenis itu kan nggak bisa karena saya kan mainnya pakai kaki. Kalau sepak bola kan nggak jauh beda sama sepak takraw. Tapi kalau tenis meja kayak tenis lapangan itu kan mainnya pakai tangan. Nah terus saya juga coba dan beberapa kali langsung bisa gitu Mas.
ya bisa dibilang atlet itu lebih cepat lah itu beradaptasinya aja ya daripada orang biasa. Karena otot-ototnya, refleksnya juga sudah terbiasa. kamu Tirta Indah itu saya kalau ingat Bingung. Iki aku atlet apa rocker ya? Mungkin ngocok juga. Ya aku atlet apa rocker? Hah? Atlet 80-an ya. ya atlet tapi rocker Tolong juga. bikin saya PD ya. Oh ini aja gini ya? Hah? Oh ini Gini. Oh iya wis. Selama di Malaysia itu ada pengalaman lain ya ini di luar olahraga ya mungkin jalan-jalan ketemu hai mister itu mungkin diajak datuknya tadi datuk Kunjungan. iya Kalau pertandingan itu kita nggak bisa dilepas bebas Oh, Mas. jadi Sampai pulang pun kita harus ada yang dampingi gitu. Jadi ya nggak ada sih karena kan perginya bareng-bareng sama pelatih, sama official dan lain-lain. Gitu. jadi standby di situ ya mungkin pengalaman kamu ke yang apa hari-hari di olahraga makanannya kan itu kan pertama kali kan ke Malaysia Ya. ya kan? Adaptasinya ini apa yang kerasa beda dengan Nah itu maksudku adaptasinya komunikasi itu, juga terutama kayak kan biasanya makanan kan biasanya sudah catering ada yang dari official ya nasi kotak nasi kotak atau Kalau pertandingan gitu biasanya kan kita makannya di hotel terus prasmanan Oh, kan. prasmanan, Mas. ya. Cuma ya karena saya kan orang Palembang, Iya. jadi lidahnya Melayu jadi nyatu. Cuma pas kalau selain di Malaysia kan juga pernah ke Thailand. Nah, di sana juga makanannya itu yang susah karena kan di sana kan asem ya, memang asem. Juga kalau misalnya salah makan dikit kan sana banyak yang nggak halal kan. Jadi kita harus hati-hati makannya di sana gitu. Terus kalau di Malaysia itu susahnya banyak bahasanya mereka yang kayak beda gitu sama bahasa Indonesia. Kalau misalnya ayo ke lapangan kereta dan nunggu, kok naik kereta awal-awal kan gitu, ternyata kereta di sana tuh ya mobil. Gitu. soalnya profil untuk hobi kita sudah tahu kan? Warna sudah tahu Ini saya kesukaannya. penasaran loh tadi datang sama mas-mas tadi pangerannya mungkin kita harus bedah lagi nih. Tadi sudah saya bedah dulu, tidak nyadar ya kan. Saya ngobrol itu sebenarnya menggali kebutuhan. Sambil ngobrol ketawa-ketiwi sama dikirain ketawa sendiri. Kalau udah kita panggilkan aja gimana? Ini update asmara nih kayaknya ya. Tekken terakhir kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kayaknya yang mau tak bedah itu bukannya sekarang. Oh, gitu Karena ya. Sekarang kan nggak ada masalah ya. Iya. Insya Allah lah sampai Juga hari kita Selasa. kalau mau bercandain juga nggak enak. Ada Tidak di apa-apa sini. ya Mas ya. Jadi, Pengalaman asmara nih. Jadi itu kan teman-teman saya juga banyak yang nonton podcast pertama kan Mas. Terus mereka tuh kayak tanya, gimana sih ceritanya, kok nggak pernah cerita, kok malah di podcast kamu cerita gitu, tapi juga nggak terlalu mendalam. Terus kan memang misalnya selama ini saya tuh cerita ke teman-teman itu kenapa tuh nggak jadi, kenapa sama yang kedua loh Mas, yang pertama kan baru udah, sama yang kedua terus ya saya cuma jawabnya nggak apa-apa, bukan jodoh gitu. Nah jadi khusus di podcast ini aku baru cerita buat umum, jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya kenapa sih nggak jadi, nah nonton aja nanti ini ya kan. Pembedahan secara detail. Iya. Jadi mungkin teman-teman habis nonton YouTube podcast ini mungkin ceritanya sama banget nih kayak film Indosiar ya. Lagi. Aduh Mas, Apa tadi? jatuh saya ini desain baju Tirta Indah. Wah, desainnya jadi ketahuan gitu. Kalian Tirta Indah. Berarti teman-teman sempat sedikit komplain ya, kok nggak terbuka sama kita gitu kan. Jadi saya tuh cuma cerita sama keluarga yang tahu hari H sama calonnya saya sekarang kan Mas. Soalnya saya pikir kemarin saya juga masih trauma buat nginget-nginget ulang-ulang tuh kayaknya aduh
nggak bisa kan. Tapi sekarang ya udahlah kan los harus jalan ya kan. Jadi ya di sini pertama kali saya cerita ke umum. Nanti jangan nangis ya Was kok dengernya. Iya. Dan saya cerita juga bukan buat dikasihani, enggak ya, cuma ini buat pelajaran teman-teman yang dengar podcast ini. Semoga nggak ada anggi-anggi lain di luar sana kan. Tujuannya seperti itu. Ya. Jadi 2011 atau 2012 gitu saya ketemu sama ini, inisialnya S lah ya. S. Sirta Indah ya. Maksud. Terus di tahun pertama itu ya udah jalan kayak biasa kan Mas. Terus tahun pertama saya udah jalin hubungan sama dia. Dan saya kebetulan satu kos sama adiknya perempuan juga kan, jadi satu kos. Habis itu udah tahun pertama saya diajak main ke rumahnya bareng sama adiknya. Di sana kita lagi makan siang. Terus itu pukulan pertama yang saya dapat waktu itu saya makan siang terus nggak habis Mas. Dan di ruang makan itu tuh cuma ada saya sama dia dan keluarganya ada di kamar dan juga nggak ada di ruang makan. Terus saya makan nggak habis. Terus saya bilang saya nggak habis gitu ya, memang nggak habis masa mau dipaksa kan. Dan saya tuh nggak sadar kalau ternyata tangan dia tuh melayang ke pipi saya. Aduh, saya bilang kok kayak gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Terus habis dia bilang habisin, pokoknya saya nggak mau tahu, habisin ini makan. Jadi saya ngabisin sampai nangis kan, masih itu tahun pertama saya pulang. Terus orang tuanya keluar. Terus habis itu saya bilang saya mau pulang, saya nggak mau kayak gini, saya bilang kayak gitu kan. Terus habis itu orang tuanya ngedamain kita berdua, terus dia bilang kan, Anggi kasihan di sini nggak ada keluarga gitu, nggak apa-apa ke sini aja biar dianggap kayak keluarga, dia bilang kayak gitu kan. Terus saya pikir ya udahlah mungkin ini hilaf pertama dia mukulin saya. Habis itu tahun-tahun berlanjut berikutnya saya itu kan udah mulai TC Mas di Salatiga kan, TC buat PON. Nah pas TC buat PON saya tuh weekend tiba-tiba pulang aja ke Semarang karena pengen ngasih kejutan. Tiba saya di sana, anak buahnya itu ngasihin HP ke saya, terus dia bilang, Mbak ini HP-nya Mas S tinggal, dia bilang gitu. Loh, kok HP ini saya nggak tahu gitu kan, nggak pernah lihat nih bentuknya kayak gimana. Terus pas saya cek ternyata ya itu isinya perempuan semua lah, dia jalan segala macam kan. Terus yang ada saya baca itu satu chat dia udah pacaran sama cewek. Terus habis itu kan waktu itu si S ini belum kerja, saya kan udah dapat uang penghasilan dari TC. Dia minta transferin saya uang, alasannya nggak enak sama orang tuanya. Saya transfer Mas. Terus habis itu pas itu saya baca loh, ini kan chat-chatan pas dia minta transfer saya uang, kok malah dia cewek ini minta transfer lagi gitu kan. Terus saya bilang, ya saya mikir kan ya ampun, ini uang saya transfer buat cewek lain gitu kan. Hasil kerja kerasnya saya kurang ajar banget nih orang gitu kan Mas. Terus HP-nya saya kembaliin lagi, saya pulang ke Salatiga, dan saya tahu tipenya dia nih suka ngejer kan Mas, suka ngejer saya. Kalau saya dikejar itu HP sama dompet diambil biar saya nggak bisa gerak kan. Dan dia juga tahu tipenya saya nggak bakal ngomong ke orang, nggak bakal ngomong ke keluarga. Terus habis itu saya balik ke Salatiga, saya balik ke Solo Mas. Saya pergi ke Solo itu kan weekend. Saya pergi ke Solo, ternyata dia udah di Salatiga di tempat camp saya itu. Dan dia tuh udah sampai sana. Iya, dan dia tuh nanyain saya ke teman-teman, otomatis kan teman-temannya saya nggak mau ambil pusing kan, ayo cepet pulang gitu, nggak enak di sini. Terus habis itu mau nggak mau saya pulang Mas. Saya pulang terus habis itu sama dia, pokoknya disembah-sembah lah, minta maaf kan. Terus dibawa lagi ke rumahnya dia, didamain lagi sama orang tuanya, baikan lagi gitu. Terus habis itu jalan terus gitu. Saya balik lagi ke Semarang kan, main ke rumahnya dia. Saya lagi masak Mas, terus bunyi lagi nih HP. Ada alarm di gudang tapi ini HP siapa kan saya mikir ya Mas. Terus habis itu saya ke gudang, saya lihat, ya ampun ini HP lagi Mas. Beda lagi sama beda yang lagi itu dulu BB kan, BB Touch yang biasa kan gitu. Terus itu ada satu, saya mikir ini gimana ya caranya saya bisa komunikasi sama ini cewek gitu kan Mas. Terus habis itu saya bilang sama masnya itu, Mas malam ini boleh nggak saya nginep di sini gitu kan. Jadi saya nginep lah di rumahnya, tidur sama adiknya perempuan kan. Terus tengah malam saya keluar ke gudang, saya ambil Mas HP-nya. Terus saya bacain tuh chat satu-satu.
Saya chat mbaknya itu, mbak ini maksudnya kayak gimana, terus mbaknya bilang apa, dia bilang sama saya kalau dia itu jomblo, dia bilang kayak gitu kan. Terus karena udah jengkel ya mas, terus HP itu kan touch ya, saya belah bagi jadi 2, terus layarnya saya pukul pakai ulekan. Terus saya pikir belum tahu dia ya kan, jadi belah pakai pakai tangan mas, karena udah emosi kan. Berarti punya handphone banyak juga itu ya di Iya. sini. Mungkin satu handphone satu cewek juga mungkin ya. Banyak cewek mas dalam sana lah ya. Terus habis itu udah kan, besok paginya saya bilang saya mau itu pergi, saya bilang kayak gitu. Terus dia tuh udah mencium bau-bau kalau misalnya saya tuh ada yang nggak benar, dia kan tahu. Terus habis itu ya udah saya antar, dia bilang kayak gitu kan mas. Terus ke Salatiga lah. Nah pas perjalanan menuju di sana berantem mas, karena saya bilang udah ketahuan satu HP, ketahuan lagi satu HP, tak gituin kan mas. Berantem dah, main pukul lah di sepanjang jalan. Terus dia bilang ya udah kita berhenti dulu sarapan, dia bilang kayak gitu. Berhentilah kita sarapan. Yang bilang itu? Itu si S. Nah. Pas berhenti sarapan mas, dia itu bilang kayak gini, teriak-teriak, heh lompit gitu kan. Oh iya. Kamu mau makan apa? Kan rame tuh mas, jadi saya malu. Terus aku cuma teriak kayak gini dong, jangan teriak-teriak kayak gitu, saya malu. Cuma terus habis itu kan, lah iya kamu kan memang lon, dia bilang kayak gitu kan. Orang kamu kan suka ganjen-ganjen sama cowok-cowok, padahal kan yang salah dia kan ya mas. Terus habis itu ya udahlah, ya udah cepet-cepet makan gitu kan mas. Orang-orang tuh udah pada ngeliatin saya semua kan, mungkin dipikirnya memang bener saya yang nggak bener kan. Terus habis itu sepanjang jalan pukul-pukulan lagi mas, sambil nyetir tuh dia. Pukul-pukulan apa kamu yang dipukul? Iya saya yang dipukul, tapi saya bales juga kan sama. Bagus. udah sampai di Salatiga kan, ya pokoknya di depan orang-orang saya nggak mau kayak kalau kelihatan saya ada masalah kan mas. Jadi di depan orang-orang udahlah gitu kan, udah. Terus Seninnya dia nyuruh orang tuanya buat balikan lagi sama saya, ya udah jadi maafan lagi kan mas. Nah terus sempet saya tuh mikir, masa kayak gini sih jalannya ya nggak sih mas, sedangkan orang tua saya jauh gitu, nggak ada siapa-siapa di sini. Nah ini tuh mungkin puncaknya saya udah untuk ngakhirin hubungan saya sama dia pas saya itu tahu dia ngubungin PSK mas. Kenapa saya tahu? Karena di foto profilnya tuh itu cewek cuma pakai lingerie doang mas. Nah itu juga saya tahu itu gara-gara handphonenya kan biasanya dibawa terus sampai ke toilet dibawa. Nah handphonenya itu kegeletak dan dianya tidur mas. Terus saya ngendap-ngendap kan masuk ke kamarnya, terus saya lihat nih, ya pantas saya pikir HP-nya sampai dibawa sampai ke toilet segala macam kan, nggak mau dilepas. Terus habis itu saya pikir udahlah saya nggak kuat kalau kayak gini terus. Itu udah 7 tahun loh mas saya kayak gitu terus. Terus habis itu saya turun ke orang tuanya kan, saya bilang, Bu, saya memang dititipin di sini, tapi saya nggak bisa kalau kayak gini terus. Saya bilang saya mau udahan aja gitu kan. Tapi ternyata orang tuanya itu jawab apa? Anda itu nggak perlu buka HP anak saya, nggak perlu buka dompet anak saya, biar nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi masalah. Terus saya tuh pikir ya ampun, malah orang tuanya bela anaknya, ya nggak sih mas? Udah sering mukulin di depan orang tuanya, terus pas saya ngadu tentang masalah cewek nggak bener juga dia tetap. Terus ini nggak sehat, ini lingkungannya nggak sehat, saya mikir gitu. Tapi mau ngelepasnya nih kayak gimana kan mas? Orang saya aja lagi di sini sendirian. Dia itu membatasin saya untuk nggak boleh temenan sama siapapun mas, cewek pun nggak boleh. Kalau misalnya saya punya temen cewek saya tuh dihubungi kan, pasti dimaki-maki. Dan terus mungkin temennya saya mikir ya udah ngapain saya temenan sama Anggi gitu kan. Jadi dunianya saya itu dia, adeknya dan keluarganya. Gitu. Terus saya nih gimana ya, orang memang nggak biasa buat cerita sama orang kan mas. Jadi pas udah setelah kejadian itu saya agak menjauh, udah nggak pernah lagi main ke rumahnya. Nah karena jarang main ke rumahnya, dikiranya saya yang selingkuh mas. Jadi dikiranya saya yang selingkuh. Ini aneh. Iya nggak tahu juga kenapa itu orang. Dikiranya saya ketakutan karena dia sendiri yang seperti itu. Dia sendiri seperti itu. Orang tuanya juga takut kalau sampai Anggi teriak keluar dengan apa yang terjadi selama ini. Terus setelah kejadian itu kan saya menjauh-menjauh. Habis itu saya diajak makan nih mas di Stik kan.
Nah saya ya kak, namanya orang udah jengkel ya, kalau diajak ngomong ya diem aja kan mas. Karena selama makan dia diemin saya, terus habis itu makanan belum habis dia turun duluan mas, turun masuk ke dalam mobil, otomatis kan saya pulang gimana kan mas, saya juga ikut turun ke bawah. Terus pas saya buka pintu tuh dikunci sama dia, sampai tukang parkir tuh nanya, Mbak kenapa? Dia bilang nggak apa-apa pak, saya bilang. Terus dia jalan mas, jadi saya habis buka pintu tuh kayak orang bego aja, dia jalan depan saya gitu. Terus habis itu tukang parkirnya bilangnya sabar ya mbak, sampai gitu aja mas. Harusnya langsung ya terus tinggal tuh ya jadi langsung ngeles gitu. Terus habis itu dia udah jalan kan ya, otomatis kan saya jalan kaki mas. Terus habis itu dia balik lagi, dia ayo naik. Terus habis itu saya ya udahlah, saya pikir malu kan lihat orang, saya udah narik, tetep aja tuh nggak dibukain. Dia suka banget maluin orang, saya pikirkan mas. Terus habis itu ya udahlah nggak usah dibukain, biar aja saya jalan kaki, saya bilang kayak gitu kan sampai ke kosan. Terus ujung-ujungnya ya udah masuklah mas saya. Pas di perjalanan saya bilang kayak gini, kamu tuh ya berani giniin anak orang, gimana kalau adikmu kayak gitu, karena adikmu kan cewek. Jawabannya apa mas? Kamu tuh ya doain adik saya, enggak, berarti kan dia sendiri nggak mau di kayak gituin, tapi dia kayak gituin orang kan. Terus aku tuh ketawa kan, kamu tuh manusia terkonyol di dunia. Iya, konyol, aneh, wagu.